Inilah siasat cerdas Jokowi yang ternyata mirip dengan pertandingan Piala Dunia 16 besar antara Mesir melawan Argentina. Awalnya dikasih fur dulu 2 gol, lalu dibabat habis 3-2. Sama seperti Roy Suryo, 2 kali kemenangan, tapi nanti akan menangis belakangan. Apa buktinya? Kita lihat kartu-kartunya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Roy Suryo ini sedang bersukacita. Begitu pula dengan para pendukungnya, karena mereka merasakan 2 kali mendapatkan kemenangan. Saat pertama mereka tidak jadi ditahan. Kedua, saat adanya putusan pemenangan pra-peradilan pertama di antara 2 pra-peradilan yang diajukan, di mana di sana disampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam langkahnya untuk menangkap, mencekal, menggeledah, menahan itu dianggap tidak sah. Dan artinya mereka ini ya dianggap kalah dalam persidangan kemarin itu. Lalu mereka bersukacita. Apakah betul ini akan terjadi di pra-peradilan kedua dan di pokok persidangan di perkara utamanya? Mari kita. Bahkan kemarin Mesir dapat kartu merah beberapa kali ya, karena mulai memanas. Cuman kita nggak mau bahas bola, tapi Roy Suryo gitu. Maksudnya Mas Roy Suryo ini bahkan merayakan ya, nggak cuma merasa menang, tapi beliau ini bersukacita lah atas kemenangan di pra-peradilan pertama. Walaupun dalam bahasa hakim yang saya ketahui adalah setengah dimenangkannya, jadi nggak full gitu, cuman cara menangkapnya aja ini. Dan sebenarnya yang lebih krusial lagi itu di pra-peradilan kedua, karena pasalnya yang digugat untuk di pengadilan untuk di kasus utamanya nanti. Nah, menurut Mas Denny ini kalau pra-peradilan pertama dimenangkan setengah, di pra-peradilan kedua apakah juga akan dimenang? Kemenangan atau perasaan sudah memenangkan sebuah perseteruan atau perlawanan ini mungkin bahkan akan dianggap sebagai sebuah jurang atau jalan menuju ke kegagalan itu, karena adanya sebuah sikap yang akhirnya merasa meremehkan dan jumawa, mengira kemenangan ini akan terjadi. Dan ini bisa saja sebuah langkah strategi seperti yang saya lihat di Argentina kemarin itu. Kalau kalian mengikuti Piala Dunia, Argentina ini terlihat selalu menyerang. Dan gol dari Mesir memang seperti dihasilkan dari serangan balik yang cepat sekali. Tapi terus kemudian saat Mesir merasa di atas angin dengan 2-0 dan di babak kedua di menit 70-an menuju ke 80 mereka comeback dan comeback strong, bahkan sangat luar biasa karena mereka memiliki mental juara yang sangat besar. Apakah saya akan meramalkan siapa pemenang Piala Dunia? Pantengin terus channel ini. Tetapi yang ingin saya katakan, kok bisa-bisanya ya ternyata ini pas banget dengan strategi Pak Jokowi. Yang satu, ya sudah nggak usah ditahan. Kedua, ya sudah dianggap saja penahanannya ini sebagai sebuah tindakan yang tidak sah. Nah, saya mengatakan ini adalah sebuah upaya untuk menghancur leburkan cara dan strategi Roy Suryo. Yang mana mereka sebenarnya memiliki sebuah strategi yang lumayan bagus dengan membiarkan Dr. Tifa dulu masuk ke dalam perangkap, lalu mereka mengawasi di belakang agar tahu perangkap apa saja yang akan muncul sehingga dia akan bisa mencontek di belakangnya. Tapi ternyata Pak Jokowi ini nggak kalah pintar. Saya nggak bilang Pak Jokowi mengendalikan kepolisian ya, tapi saya pikir kepolisian di sini memiliki sebuah mindset atau kesadaran kolektif yang sama seperti Pak Jokowi, bahwa Roy Suryo ini memang ya melakukan, mungkin disangkakan, dan ya untuk para tersangka atau orang yang kejaksaan di sini yang menyangkakan itu tadi tentu saja sangat meyakini bahwa Roy Suryo melakukan apa yang dinamakan sebagai pencemaran nama baik dan hal-hal yang disangkakan ini tadi. Tapi yang tidak orang itu ketahui adalah saat klaim ini dikatakan, maka tentu saja pemenang ini hanya akan membesar-besarkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Tapi hal yang lainnya ini seakan-akan ditutupi. Seperti yang saya juga simak di channel Refli Harun, mengatakan bahwa awalnya menantang tapi akhirnya keok. Nah, keok di sini sebenarnya coba kita lihat baik-baik. Kita harus tahu bahwa penahanannya ini yang dianggap tidak sah, ini pun sebenarnya sudah digugurkan, kan nggak jadi ditahan. Jadi artinya memang ini adalah sesuatu yang tidak prinsipil atau tidak mengubah apapun di sini. Status tersangka tetap, jalannya sidang akan juga tetap, sehingga ini tidak merubah. Roy Suryo akan datang ke persidangan dan apapun yang dia anggap dia
tuduhkan ini tadi disangkakan, ini akan diujikan, dan jika itu terbukti maka Roy Suryo akan divonis bersalah dan akan mendekam di tahanan nantinya. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang semu, sesuatu yang sifatnya nggak bisa kita petik kemenangannya karena mengatakan tidak sah ke sesuatu yang sudah dianulir di awal. Mas, tapi kan maksudnya di pra-peradilan kedua seperti berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama, di pra-peradilan kedua ini yang digugat ini pasalnya. Nah, kalau pasal ini kan akan berpengaruh ke persidangan utamanya nanti. Nah, apakah di pra-peradilan kedua ini Roy Suryo juga akan dimenangkan begitu? Saya pikir enggak ya. Karena kalau ini yang dimenangkan, maka ya persidangannya dan status tersangkanya dimungkinkan untuk digugurkan. Tetapi makanya saya melihat ini adalah sebuah, saya nggak tahu ya, tapi saya nggak mau menuduh ya. Tapi kalau seandainya lawan dikasih menang dulu, maka memang segala sesuatunya memang akan jadi adil. Jadi kalau saat nanti Roy Suryo ini kalah di belakang, ya sudah. Ini kan artinya di awal udah dimenangin loh. Nah di belakang, ya memang dia ini salah. Nah kenapa ini terjadi? Karena memang dari awal sudah tahu kalau salah. Makanya diberikan beberapa hal di awal yang akan bisa dianulir. Saya pikir seperti itu karena ada sebuah kejanggalan. Saat mereka ini ditahan, mereka itu tidak pernah memang akhirnya menempati sel tahanan. Mereka hanya ditempatkan sementara di tempat penampungan dulu kalau tidak salah, lalu dibawa ke rumah sakit Polri. Dan selama kalau nggak salah 2 malam atau 1 malam, ya mereka mendekam di sana sampai akhirnya dinyatakan bahwa mereka dibolehkan pulang karena dianggap ya tidak diperlukan lagi penahanannya. Mereka merasa menang. Yang kedua, saat mereka di sini itu mengajukan pra-peradilan dan ternyata dimenangkan juga. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang tadi semu, dan untuk yang berikutnya saya pikir, nah disinilah yang dimana hal yang aslinya ini akan diuji. Dan kalau pasal yang dipermasalahkan, saya pikir pertanyaannya adalah kenapa nggak dari dulu, kenapa baru sekarang, dan apa mens rea dari upaya. Optimisme itu kan timbul dari kemenangan-kemenangan, apalagi di kemenangan pra-peradilan yang pertama ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada akhirnya pihak Roy Suryo ini tidak sadar bahwasanya kemenangan ini memang sengaja diberikan, atau memang ini kemenangan yang sudah dalam tanda kutip disetting untuk dimenangkan oleh pihak mereka begitu? Saya pikir kalau sekelas Refli Harun pasti menyadari. Tapi ya sebenarnya otak dari semua litigasi ini sebenarnya memang si Refli Harun ini tadi. Dia menyadari tapi ya dia nggak bisa apa-apa. Bahwa apapun yang diujikan ini memang mengarah ke sana. Dan upayanya makanya dilakukan dengan cara menunda, ya dugaannya ditunda agar bisa memberikan sebuah reaksi yang tepat jika ternyata nanti di persidangan ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan yang akan diberikan kepada Dr. Tifa. Dan ini adalah satu hal yang memang kita tahu dan bisa saja sangat mungkin tiba-tiba nanti maju lagi pra-peradilan baru lagi karena merasa menang, diajukan lagi, dicari kesalahan. Nah tapi semakin mendekati hari persidangan, Dr. Tifa sudah mulai, Roy Suryo nanti mungkin akan di akhir bulan. Hal ini tentu saja akan menjadi sebuah presiden jika ternyata nanti cari cara lagi untuk memperpanjang itu. Tapi apapun yang akan dilakukan, saya merasa bahwa dia tidak akan bisa apa-apa. Roy Suryo saya maksud. Ini ada apalagi juga Dr. Tifa ini terkesan dikorbankan ya terkesannya, karena kan dia ngejalanin persidangan duluan gitu. Dan Roy Suryo akan nyontek dengan cara-cara, maksudnya pertanyaan-pertanyaan mungkin atau apa maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari hakim dan juga ahli nantinya, apakah juga ini akan menjadi apa ya bahasanya, karena Dr. Tifa duluan beritikat baik dan lain-lain, Dr. Tifa juga akan nih di akhirnya kayak, oh Dr. Tifa hukumannya segini, tapi nanti Roy Suryo karena beberapa kali maju pra peradilan akan lebih berat. Ada, pasti ada. Itu kan sama dengan jika seseorang di sini disangkakan dan terbukti, kalau dia kooperatif, tentu saja hukumannya akan lebih ringan. Dan pun dari awal, kalaupun ternyata 2 orang ini memiliki porsi yang sama, saya melihat bahwa Dr. Tifa ini akan lebih ringan daripada Roy Suryo. Kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh 2 orang ini itu nggak equally same. Dan kita tahu bahwa Roy Suryo itu memiliki sebuah catatan residivis sebelumnya. Maka kemarin pun terlihat Roy Suryo lebih ketakutan dibandingkan Dr. Tifa. Jadi kalau Dr. Tifa mungkin di sini dia bisa berlindung di balik alibi bahwa dia ini berusaha ingin meneliti. Dan kita tahu bahwa saat Dr. Tifa pun diundang seperti di forum-forum rakyat bersuara dan sebagainya, dia pun nggak terlihat se-hostile atau semenyerang Roy Suryo. Roy Suryo dengan kita tahu print kaos terus kemudian dibuka, cara konfrontatifnya untuk menyerang orang-orang yang mendiskus apa yang atau mendebat apa yang dia sampaikan, ini kan terlihat sekali bahwa ya Roy sepertinya akan mendapatkan
sebuah keputusan yang akan lebih berat daripada Dr. Tifa. Kalau ini pra-peradilan 1 menang, pra-peradilan 2 masih berjalan, sampai berapa lama pihak Roy Suryo ini bisa mengulur dengan pra-peradilan? Saya kira nggak akan ada pra-peradilan yang akan dikabulkan. Upaya mungkin akan ada, tapi kalau menurut saya hanya 2. Dan ini akan segera masuk ke pokok persidangan utama, dan di sana kita akan melihat apa yang akan disidangkan, dan memang akhirnya nantinya ini akan berakhir dengan yang tadi saya katakan. Jadi upayanya cuma ini. Kalau ternyata ditanya trik yang lain, saya pikir nggak ada trik yang akan bisa cukup baik untuk bisa digunakan untuk memperpanjang lagi dan menunda persidangan untuk terjadi. Oke, ini kan persidangan sebenarnya pada akhirnya terpisah ya. Maksudnya terpisah itu Dr. Tifa sudah bergulir, Mas Roy Suryo baru akan bergulir setelah pra-peradilan. Tapi dua-duanya kan sebenarnya ada tuntutan yang kalau saya sering lihat ya, maksudnya dikutip di media mainstream ini adalah Dr. Tifa berharap Pak Jokowi ini datang nanti ke persidangannya, dan juga Roy Suryo juga berharap Pak Jokowi juga datang nanti ke persidangannya untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Menurut Mas Denny, di persidangan mana Pak Jokowi akan datang, ataukah keduanya akan dihadiri oleh Pak Jokowi? The six of coins. Ada banyak sekali kemungkinan, tapi lebih baik saya bahas di konten yang berikutnya lagi. Apakah Pak Jokowi akan datang atau tidak? Saya akan mencoba lihat ramalannya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah sebelum mereka akan dikandangkan, ijazah asli akan ditunjukkan. Dan apakah akan ditunjukkan kepada mereka saja atau hanya atau juga akan ditunjukkan kepada rakyat Indonesia? Nah, kita akan lihat lagi di kartunya nanti. Jadi mendingan itu kita bagi ke konten yang berikut. Saya dari pihak Pak Jokowi juga, maksudnya apakah dengan pada akhirnya ya Roy Suryo ini mengajukan pra-peradilan kedua dan berharap di kemenangan di pra-peradilan kedua, berarti pra-peradilan kedua ini akan menjadi yang terakhir dan akan masuk ke pokok hukum pokok perkara yang utamanya, dan episodenya akan sesingkat ini kayak Dr. Tifa soal peradilannya kan udah berapa kali? Udah 2 kali ya? Yeah. Dan kayaknya berlangsung cukup singkat gitu kalau Dr. Tifa nggak terlalu banyak huru-hara. Di pengadilannya Roy Suryo nanti di pokok perkaranya bakal banyak huru-hara lagi nggak? Oke, kalau kita bilang ini adalah sebuah film, pemeran utamanya adalah Roy Suryo dan pemeran pendampingnya ada Refly Harun. Nah, Refly Harun ini yang akan juga ikut meramaikan. Saya pikir ini akan menambah ramai karena kita tahu kemarin akhirnya terjadi juga saling pecat-memecat antara Refly Harun dan Ahmad Kosinudin. Dan kita akan melihat bahwa Roy Suryo persidangannya tentu saya akan lebih ramai, lebih diperbincangkan, lebih melawan karena Roy Suryo merasa sudah melihat sebuah trail atau jejak yang sudah dilewati oleh Dr. Tifa sehingga dia merasa akan bisa bertahan dan menyerang dengan lebih kuat lagi. Apalagi adanya kenyataan dan kepercayaan mereka bahwa nanti saat Pak Jokowi ada, mereka pun ingin mencecar Pak Jokowi. Maka kita akan tahu bahwa sejatinya nanti ini akan dipengaruhi oleh Pak Jokowi datang atau tidak. Dan itu ada di konten yang berikut. Cuman kalau maksudnya dari flow kasus ini ya, kan kemarin cukup panjang dan juga ini ada keributan, terus juga ini masuk pokok persidangan yang dimana kita berharap kayak alhamdulillah atau mungkin banyak orang yang bersyukur akhirnya kasus ini bisa berakhir, tapi ternyata makin panjang lagi. Nah, apakah selain Mas Roy Suryo, Pak Jokowi mungkin dari pihaknya Pak Jokowi juga akan melakukan sesuatu hal yang juga sama mengejutkannya dengan pihak Pak Roy Suryo, kecuali menunjukkan ijazah asli karena kan nanti itu Saya kira Pak Jokowi sepertinya nggak akan melakukan hal-hal yang akan mengejutkan di awal karena itu semua akan disimpan di persidangan. Dan sepertinya akan ada pokok-pokok tertentu yang tidak berhasil dideteksi oleh Refly Harun, Roy Suryo, dan bahkan Dr. Tifa. Dan inilah yang akan memutarbalikan semuanya. Jadi saya meyakini sekali, ketenangan Pak Jokowi dengan semua siasatnya, ini adalah sebuah cara yang mereka melakukan apa, dikasih dulu. Lakukan apa, kasih dulu. Tapi nantinya akan ada sebuah serangan comeback stronger yang akan luar biasa. Dan ini akan mirip dengan serangan Argentina kemarin. Dalam waktu singkat merontokkan semuanya dan membuat semuanya akan terbalik. Pak Jokowi menang dan akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa memang akan berakhir di penjara. Nah, apakah akan mendapatkan amnesti atau tidak, itu juga akan kita bahas di konten berikutnya lagi. Tapi yang pasti sama seperti pertandingan antara Argentina melawan Mesir kemarin. Setelah selesai pun pihak Mesir juga mempermasalahkan karena wasit di sini dianggap tidak mencek VAR saat adanya satu atau beberapa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh member dari kesebelasan Argentina, tapi sebaliknya bahkan gol pun itu dianulir hanya gara-gara terlihat tidak sengaja menginjak salah satu kaki dari personil Argentina. Ini juga akan terjadi, akan ada kita bilang naik banding dan bisa saja ini akan ada juga
upaya untuk naik ke Mahkamah Agung ya, MA. Karena ya kita tahu bahwa Roy Suryo dan Refli Harun ini pasti akan tidak begitu saja membiarkan ini semua mudah untuk dimenangkan oleh Pak Jokowi. Kita akan lihat, pastikan di konten berikutnya kalian akan nonton, tinggalkan komentar di bawah, dan sampai jumpa.